Mungkin sebagian dari teman-teman sudah menonton YouTube dari YouTuber mengenai predator seks di Jepara yang bernama Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus. Berita itu memang sudah saya peroleh dan sudah saya baca itu sebelum ramai di YouTube. Awalnya itu saya baca berita itu hanya sekilas dan tidak tahu bahwa itu adalah pelakunya seorang Habib. Lalu ada informasi yang masuk kepada saya mengirimkan sebuah link, ini pelakunya Habib. Loh, masa sih saya begitu? Terus saya teliti, loh iya ternyata pelakunya Habib. Namanya Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus di Jepara. Itu untuk detail-detailnya silakan bisa teman-teman riset sendiri di Google, banyak sekali. Mulai dari modus operandinya, waktu operasinya, melakukannya di kos, nyawa kos, kemudian korbannya itu berusia rentang 12 sampai 18 tahun. Bisa termasuk pedofilia ya berarti ya. Dan ada respon yang terekam di sebuah artikel itu dari masyarakat. Masyarakat itu berkata, "Loh, itu orangnya baik, pendiam," gitu. Ya, itu adalah respon umum yang polanya hampir dapat kita temui di berbagai kasus yang semacam ini. Misalnya terorisme, pengeboman, pelecehan seksual, predator seks seperti ini. Kemudian ya bentuk-bentuk penipuan-penipuan begitu yang entah itu mengatasnamakan agama atau dengan berbagai narasi lainnya, itu selalu begitu, hampir selalu begitu polanya. Di surface structure mereka menampakkan sikap perilaku yang baik, santun, agamis. Kalau dalam konteks ini ya, menggunakan agama sebagai kedok ya, agamis dan lain sebagainya. Itu sudah modus operandi yang umum, sebab orang tidak akan tertipu kalau surface structure atau foreground lah, latar depan kita itu menunjukkan kekasaran, kejahatan, keburukan. Maka kalau begitu orang tidak akan tertipu dan masuk ke perangkap sehingga menjadi korban, karena mereka sudah lari duluan. Nah, tapi bukan berarti orang yang perilakunya baik, sopan santun itu pasti berbuat jahat, ya, tidak begitu juga. Maksud saya adalah jangan jadikan surface structure atau foreground, perilaku permukaan seseorang itu atau penampilan seseorang itu sebagai satu-satunya indikator bahwa orang itu betul-betul baik gitu. Jadi semuanya mesti diperhatikan, diteliti, ditimbang seluruh elemennya. Karena banyak orang yang di permukaannya itu baik, namun di keaslian diri dan kehidupannya itu menyimpan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Bahkan para koruptor kan juga begitu kan, baik sekali di depan umum, tersenyum, menyapa gitu. Bahkan ketika ditangkap juga senyum-senyum juga kan koruptor. Kalau di pengadilan tiba-tiba dulu ada fenomena tiba-tiba pakai kopiah, pegang tasbih. Kalau yang pria ya, kalau yang perempuan tiba-tiba pakai jilbab, pakai kerudung. Bahasanya subhanallah, masya Allah, yang begitu-begitu. Dan mudah-mudahan masyarakat semakin cerdas dalam melihat, meneliti, mengobservasi dan mengidentifikasi. Nah, saya itu memperoleh informasi itu, kemudian saya terinspirasi dari Liga Klasemen Korupsi Indonesia. Itu kan netizen itu sangat kreatif, alhamdulillah, kreatif dan kritis ya dalam hal korupsi ini. Klasemen terupdate Liga Korupsi Indonesia, nomor 1 Pertamina 968,5 triliun, PT Timah 300 triliun dan seterusnya. Nah, di sini saya secara cepat dan ringkas itu membuat pencarian di Google mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan atau predator seks dari klan Habib Alwi. Kemudian kita bikin klasemen liganya. Ini hanya beberapa saja yang
hanya 4 ya yang saya tampilkan di situ, dengan jumlah korban yang lumayan, bahkan fantastis. Ini ada yang pertama adalah nomor 1 peringkatnya Habib Hasan Assegaf, Majelis Nurul Mustafa, Kota Jakarta, korban ratusan. Sumbernya juga saya cantumkan ya. Kemudian kasus yang terbaru, oh iya, Habib Hasan Assegaf ini Majelis Nurul Mustafa itu sudah meninggal dunia. Dia itu juga yang menghina Bilal, sahabat Nabi, kemudian mati dia. Kalau TJ bilangnya tiren itu, Habib Hasan tiren, mati kemarin. Kemudian peringkat kedua adalah yang barusan ini, yang dari Jepara, yaitu Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus. Korbannya 31 sampai saat ini, dan itu kemungkinan bisa bertambah. Polisi juga mengatakan untuk korban-korbannya yang belum melapor, diharapkan melapor, begitu. Kemudian juga di 2 tahun terakhir ini, peringkat 3 adalah Habib Ali Jindan. Kalau tidak salah dari kota Bekasi atau kota mana, nanti tolong dikoreksi ya. Atau Bekasi dan sekitarnya lah. Itu korbannya di angka 26 wanita. Dan itu bisa bertambah juga kalau ada tambahan-tambahan laporan dari korban-korban yang belum melapor. Kemudian dari Kalsel, Kalimantan Selatan, Habib Ahmad Suryani. Itu korbannya 16 santri. Begitu, jadi klasemennya begitu. Tentu ada banyak kasus yang kecil, bukan kecil-kecil, mohon maaf. Kasus dengan kuantitas korban yang 1, 2, 3, 4, 5 yang begitu ya, yang itu butuh diteliti lagi kalau mau sepenuhnya kita membuat klasemen Liga Predator Seks Klan Habib Alwi secara lengkap begitu. Termasuk Habib, kalau berdasarkan informasi dari YouTube Benteng Nusantara itu Habib siapa namanya ya? Habib Habib Hasan dari Probolinggo atau dari mana begitu. Itu juga yang melakukan pemerkosaan kepada santrinya di hotel dan lain sebagainya itu. Tadi ini punyanya Aulia tadi. Ya Batang putri jenengan. Jadi rumah ayah suami istri sudah dipaksa. Sama siapa itu? Sama Habib Hasan. Itu selaku pengasuh pondok pesantren. Pondok pesantren Nurul Iman. Pondok pesantren Nurul Iman. Saya dalam keadaan laki-laki, saya langsung dibalik badan saya langsung dibuka. Saya dengan cara terpaksa. Saya sampai tidak tahu rasanya dipaksa sampai saya sedang menendang sudah ini semuanya malah sampai kayak gini. Sudah direncanakan ya? Sudah direncanakan. Kau bilang boleh dikatakan sudah direncanakan. Dia sudah bawa pil, Pak. Bawa pil sudah. Diminumkan sama anak saya. Itu. Oh, dikasih pil ya? Dikasih pil sama saya. Dia bilang pilnya dari Hadramaut. Indonesia ini milik Aulia tadi. Indonesia. Nah, teman-teman, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki putra-putri yang kiranya pergaulannya itu beririsan dengan pergaulan Habib, itu ada baiknya untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, jangan begitu. Karena pola yang kita lihat saksikan itu yang dekat dengan Habib itu kalau tidak didoktrin untuk menjadi Habib, ya jadi korban dawir atau jadi korban pelecehan seksual, penipuan, kerja tidak dibayar, serta kasus-kasus lainnya itu. Nah, bagi Anda yang memiliki kasus dengan Habib atau kasus-kasus lainnya, itu bisa menghubungi, kalau butuh bantuan hukum itu bisa menghubungi hotline Divisi Hukum PWILS di nomor 081 391 488 388. Atau kalau di wilayah DKI Jakarta itu bisa menghubungi hotline Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Daerah Khusus Jakarta di nomor 0899 3711 926. Saya juga udah nonton videonya Rizik Syihab dengan Arie Untung itu, tapi belum bisa saya bikinkan responnya secepat mungkin karena banyak sekali yang harus diurus gitu. Tapi silakan ditonton di sana framing dan drama-drama
penyesatan opini dari Rizik Syihab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.